Di balik layar yang serba digital dan dashboard futuristik, ada kisah lain yang nggak banyak orang tahu. Kisah tentang tambang, manusia, dan harga sesungguhnya dari sebuah baterai. Jadi kalau kamu pikir mobil listrik itu selalu ramah lingkungan, ya mungkin kamu belum tahu sisi gelapnya. Semua dimulai dari satu komponen utama, yaitu baterai. Tanpa baterai, mobil listrik cuma setumpuk besi mahal yang nggak bisa jalan. Dan buat bikin baterai sebesar itu, dunia butuh bahan langka seperti lithium, nikel, dan terutama kobalt. Nah, kobalt ini adalah aktor utama dalam cerita gelap industri mobil listrik. Sekitar 70-75% kobalt dunia berasal dari satu tempat, yaitu Republik Demokratik Kongo di benua Afrika. Kedengarannya jauh ya, tapi percayalah, sebagian besar baterai mobil listrik di dunia punya jejak kaki dari sana. Sekarang bayangin, di balik bodi mobil listrik yang mengkilap, ada ribuan pekerja di Kongo menggali tanah dengan tangan mereka sendiri. Panas terik, tanpa alat pelindung yang layak, dan sebagian bahkan masih anak-anak. Ini bukan cerita fiksi bro, ini realita yang pernah diangkat Amnesty International dan berbagai laporan media dunia. Tambang seperti Kamoto Mine dan Mutanda Mine di Kongo adalah dua tambang kobalt terbesar di planet ini. Setiap tahunnya, mereka mengeluarkan ratusan ribu ton biji kobalt yang nantinya dikirim ke pabrik-pabrik di Asia, tempat baterai mobil listrik dibuat. Permintaan yang tinggi bikin kobalt jadi rebutan negara dan perusahaan besar. Ada Amerika, Tiongkok, Uni Eropa, bahkan semuanya pengen amanin pasokan kobalt. Sampai akhirnya, tambang bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal kekuasaan dan geopolitik. Bayangin, demi bikin mobil listrik yang katanya menyelamatkan bumi, kita justru bikin kompetisi global baru yang penuh kepentingan. Ironis banget kan? Energi masa depan ternyata dibangun di atas bahan baku yang diambil dengan cara lama, eksploitasi. Oke, sekarang kita bahas soal ramah lingkungannya. Banyak orang bilang mobil listrik itu nol emisi. Yah, kalau cuma dilihat dari knalpotnya, bener, nggak ada asapnya. Tapi kalau kita mundur ke pabriknya, ceritanya beda. Proses bikin baterai raksasa itu boros energi banget. Dan kebanyakan energi buat pabrik baterai masih pakai listrik dari batu bara atau gas alam. Artinya jejak karbon dari mobil listrik baru lahir aja kadang udah lebih tinggi daripada mobil bensin. Sekarang pertanyaan berikutnya, setelah 8 atau 10 tahun dipakai, baterai mobil listrik itu kemana? Jawabannya nggak sesederhana dibuang. Daur ulang baterai masih belum sempurna. Beberapa baterai memang bisa dipakai ulang buat penyimpanan energi rumah, tapi sebagian besar berakhir di tempat pembuangan karena teknologi daur ulang belum efisien dan mahal banget. Kalau nggak ditangani dengan benar, baterai bekas bisa bocorin bahan kimia berbahaya dan malah nambah masalah lingkungan baru. Masalah lainnya ya tentu ada. Beberapa tahun terakhir sempat ramai kasus mobil listrik yang terbakar, bukan karena bensin, tapi kena reaksi kimia di baterainya. Kalau udah kebakar, sulit banget dipadamin dan mengeluarkan gas beracun yang berbahaya. Selain itu, harga jual mobil listrik bekas juga masih naik turun. Banyak orang ragu buat beli mobil bekas karena takut baterainya udah turun. Dan biaya ganti baterai mobil itu mahal banget, bisa sampai ratusan juta. Tapi tenang aja bro, bukan berarti mobil listrik itu jelek. Teknologi terus berkembang. Pabrikan mulai pakai baterai tanpa kobalt. Negara-negara juga bikin regulasi ketat soal daur ulang. Dan tambang-tambang mulai diawasi lebih serius. Kalau semua rantai ini bisa dibersihkan, mobil listrik benar-benar bisa jadi masa depan yang bersih.
Jika kita melihat sejarah mobil bensin terdahulu, nggak beda jauh sama perkembangan mobil listrik masa kini. Dulu mobil bensin dikenal ngebul dan berasap, tapi karena seiring perkembangan teknologi, semua itu bisa diatasi. Hal ini pun sama dengan teknologi listrik. Seperti bayi yang baru lahir, butuh adaptasi, butuh belajar, dan butuh penyesuaian. Mobil listrik bukan sekedar alat transportasi, tapi simbol perubahan besar di dunia otomotif. Namun perubahan itu cuma berarti kalau dilakukan dengan cara yang benar-benar bersih. Kontribusi negara pun harus turun tangan dengan memperbaiki dan memperbanyak transportasi umum. Karena faktanya, jika transportasi umum layak dan nyaman digunakan, masyarakat pun lebih memilih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa menulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.